Timadi Jaya Putra MSI, dosen tetap dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan Sumatera Barat. Latar belakang saya S1 Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, S2 Perencanaan Pembangunan yang saya dapat dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di Sekolah Tinggi Ilmu Perdagangan, saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah. Pertama, pengantar ekonomi mikro, yang kedua, pengantar ekonomi makro, yang ketiga, ekonomi manajerial, yang keempat, metode penelitian bisnis. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pelajaran pengantar ekonomi mikro ini diajarkan untuk mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mahasiswa akan belajar tentang konsep dasar ekonomi mikro. Kajian dalam pengantar ekonomi mikro ini meliputi pertama prinsip-prinsip ekonomi, kemudian permintaan dan penawaran, kemudian elastisitas, bentuk-bentuk pasar, serta kesejahteraan ekonomi. Adapun capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami teori, ruang, konsep, lingkup, kemudian prinsip ilmu ekonomi mikro, kemudian masalah ekonomi, dan metode ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan kondisi keseimbangan pasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan struktur biaya perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kegiatan produksi perusahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan struktur pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan barang publik dan eksternalitas. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan kita dalam mata pelajaran pengantar ekonomi mikro ini adalah pertama, ruang lingkup, kemudian prinsip ilmu ekonomi, masalah ekonomi, dan metode ilmu ekonomi. Kemudian permintaan, penawaran, dan kondisi keseimbangan pasar. Kemudian yang ketiga, teori biaya. Yang keempat, teori produksi perusahaan. Yang kelima, siklus pasar dan persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Keenam, barang publik dan eksternalitas. Adapun rujukan kita dalam kuliah ini, kita pakai pertama buku Microeconomic Theory dari Richard Abilas, kemudian yang kedua Principle of Microeconomic dari Chase Fire, kemudian yang ketiga buku Teori Ekonomi Mikro yang dikarang oleh Dominic Salvatore, kemudian yang keempat buku pengantar ekonomi mikro yang dikarang oleh Bapak Sudinus Kurno, dan juga buku-buku pelajaran lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode perkuliahan kita, karena saat masih pandemi, kita melakukan perkuliahan online dengan menggunakan media Zoom meeting, kemudian juga menggunakan Google Classroom dan WhatsApp. Jadi penyampaian materi akan kita lakukan melalui Zoom dan Google Classroom. Bisa juga melalui WA kalau jaringan kita kurang baik. Ini tugas-tugas akan
diterima melalui Google Classroom. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan pertama adalah kuliah mimbar, ceramah, dan diskusi kelompok. Jadi walaupun kita online, kita juga akan melaksanakan diskusi kelompok nanti. Kemudian juga saya membuka ruang kepada mahasiswa untuk berinteraksi lebih aktif dalam perkuliahan. Apalagi dengan menggunakan chatting, tentu saudara akan lebih mudah dibanding dengan oral. Dengan adanya media WA ini diharapkan saudara akan lebih aktif dalam perkuliahan. Kemudian bagaimana sistem penilaian dalam perkuliahan. Jadi pada akhir perkuliahan nanti saudara akan mendapatkan nilai akhir dari mata pelajaran ini, di mana nilai akhir tersebut tidak datang dengan sendirinya, tapi berdasarkan beberapa penilaian. Ada 5 kategori dalam penilaian. Yang pertama adalah kehadiran 20%, kemudian tugas 15%, keaktifan dalam kelas 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Jadi semua nilai ini membentuk nilai akhir. Jadi jangan saudara mengira nilai akhir saudara adalah nilai dari ujian akhir semester saja, tapi merupakan perpaduan dari 5 nilai ini. Dan di akhir semester itu saudara akan mendapatkan nilai dalam 9 kategori. Ada A, bila nilai saudara di atas 85, atau A minus. Kalau nilai saudara hanya antara 81 dengan 84. Kemudian B, kalau nilai saudara antara 76 dengan 80. Kemudian B, kalau nilai saudara antara 70 dengan 75. Kemudian B minus kalau nilai saudara hanya antara 66 dengan 69. C plus bila nilai saudara 60 sampai dengan 65. Kemudian C bila nilai saudara antara 55 dengan 59. D bila nilai saudara antara 50 dengan 54. Bila nilai saudara di bawah 50, maka saudara mendapatkan E. Jadi itulah kira-kira mengenai pemaparan awal dari mata pelajaran atau mata kuliah penguatan ekonomi mikro ini. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pagi, saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kuliah ketiga ini kita akan bicara mengenai mekanisme pasar, mana ada 7 topik yang akan kita bahas. Kita mulai dari minggu ini sampai minggu depan. Mudah-mudahan selesai. Ini pertama topiknya adalah permintaan. Nah, permintaan ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, penawaran, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh produsen, di mana tingkah laku antara konsumen dan produsen ini berbeda. Ini yang akan kita lihat. Kalau konsumen menginginkan kepuasan yang maksimum, sementara kalau produsen menginginkan keuntungan yang maksimum. Nah,
Di topik ketiga, kita akan bicara mengenai harga keseimbangan. Kapan permintaan dari konsumen bertemu dengan penawaran dari produsen. Kemudian pada topik yang keempat, kita bicara mengenai keseimbangan pasar. Kenapa berubah? Apakah karena perubahan permintaan ataupun karena perubahan penawarannya. Kemudian kita akan bicara mengenai surplus ekonomi, siapa yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, apakah konsumen atau produsen. Ya. Kemudian yang keenam, kegagalan pasar. Yang ketujuh, intervensi pemerintah. Kita akan coba lihat satu persatu dari slide ini. Yang pertama, kita akan coba membahas mengenai permintaan. Dalam permintaan ini, tadi kita katakan bahwa ini adalah merupakan tingkah laku dari seorang konsumen. Kita akan lihat nanti faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan seorang konsumen. Kemudian kita akan coba lihat fungsi permintaan, schedule dan kurva permintaan, perubahan jumlah yang diminta dan perubahan permintaan dan kasus pengecualiannya. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Ini kalau kita pergi ke pasar dan mau membeli barang, tentu saja kita punya pertimbangan tersendiri ya. Kenapa kita beli barang tersebut? Bisa karena harga barang tersebut murah, terjangkau bagi kita, atau bisa juga karena kualitas barang yang tersebut kita inginkan, atau bisa juga karena warnanya. Nah, tentu saja setiap orang punya pertimbangan tertentu dalam berbelanja. Para ahli sudah merumuskan ada beberapa hal yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lainnya yang terkait, kemudian tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, kemudian jumlah penduduk, perkiraan harga di masa datang, dan juga distribusi pendapatan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualannya. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Memang bagi satu individu mungkin faktor yang nomor 4 yang jadi dominan bagi dia. Bagi yang lain mungkin faktor nomor 2. Nah, tapi disepakati oleh para ahli bahwa yang faktor utama yang menjadi penentu dalam mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang itu sendiri. Nah, jadi kemudian kita bisa membuat hubungan matematis antara permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, atau kita sebut sebagai fungsi permintaan. Kalau tadi kita sudah mengargumentasikan bagaimana hubungan antara permintaan dengan faktor-faktor, atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan, maka di sini kita buat hubungan matematis dengan dx sama dengan f px, pi, i per kapita, sel, pendapatan, populasi, distributif income, promosi. Nah, sini jadi dengan adanya pemakaian fungsi matematis
dalam ekonomi, maka akan bisa mempersingkat kita dalam menerangkan suatu keadaan. Nah, ini kalau permintaan atau fungsi permintaan itu hanya dipengaruhi oleh 3 variabel. Harga barang itu sendiri, harga barang terkait, dan tingkat pendapatannya. DX sama dengan FPX, PI, I per kapita. Ya. Nah, kemudian untuk mempermudah analisa, tadi kita lihat bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan satu macam barang. Nah, untuk mempermudah kita dalam analisa, biasanya yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang itu sendiri, sedangkan faktor-faktor lainnya dianggap ceteris paribus. Sehingga DX sama dengan FPX ceteris paribus, mana DX itu adalah permintaan barang, PX adalah harga barang itu sendiri. Ya. Hingga dengan demikian kita melihat permintaan semacam barang itu hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Jadi kalau kita akan melakukan analisa kurva, tentu akan lebih mudah kalau kita hanya melihat dari 2 dimensi. Ya. Memang bisa 3 dimensi, tapi akan lebih mudah untuk melihatnya dalam 2 dimensi. Nah, kemudian dari fungsi permintaan, kita akan buat skedul dan kurva permintaan. Mana skedul permintaan adalah daftar hubungan antara harga suatu barang dengan tingkat permintaan barang tersebut. Kita misalnya kan QD sama dengan 100 kurang 10P. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuat sebuah skedul permintaan beras antara harga dengan permintaan beras. Ya. Jadi kalau tadi pada saat harga 0, maka permintaan beras itu 100. Saat harga 2 per kilogram, permintaannya jadi 80. Ya. Saat harga 4, permintaan berasnya menjadi 60. Kenapa? Kita tadi tentu karena QD kita sama dengan 100P tadi ya. Jadi sini. Nah, jadi sekarang kita sudah punya schedule P dan Q. 0 dengan 100, 2 dengan 80, 4 dengan 60, 6 dengan 40, 8 dengan 20, dan 10 dengan 0. Nah, schedule ini bisa kita buat ke dalam sebuah kurva. Ini schedule 200 QDX sama dengan 200 kurang 2PX ya. Nah, saat harga P-nya 0, maka QDX-nya 200 ya. Jadi 200 kurang 2 kali 0. 200. Titik B adalah saat harga 25, ya, 200 kurang 2 kali 25. Jadi 200 kurang 50 sama dengan 150. Kemudian titik C adalah saat
harga 50. 200 kurang 2 kali 50 sama dengan 200 kurang 100 ya. Sama dengan 100. Kemudian pada titik D itu harga 75 berarti 200 kurang 2 kali 75 sama dengan 200 kurang 150 sama dengan 50 ya. Titik F sama dengan 200 kurang 2 kali 100 sama dengan 0. Jadi dengan demikian kita bisa membuat kurva dari titik-titik yang sudah ada ini, mana titik A adalah pertemuan antara P 0 dan QDX 200 ya. Jadi ya, kita bisa buat sebuah kurva di mana garis datarnya adalah Q atau jumlah, antara sumbu tegaknya adalah P atau harga. Nah, dari sini tentu kita pada saat titik A itu adalah pada saat harganya 0. Ini 0, sementara QDX-nya 200 ya. 200. Maka di sini titiknya antara pertemuan antara 0 dan 200. Titik B 25 dengan 150. Titik C 50 dengan 100. Titik D 75 dengan 50. Titik A ya, titik F 100 dengan 0. Jadi sehingga ini kita sudah bisa sekarang membuat menghubungkan titik-titik A, B, C, D menjadi sebuah garis. Inilah yang disebut dengan kurva demand. Di kurva demand itu adalah sebuah kurva yang mempunyai slope negatif. Dia dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya kalau harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Ini kita lihat di sini. Pada saat harga 25, jumlah barang diminta itu 150. Tapi kalau harga naik menjadi 50, harga jumlah yang diminta menurun menjadi 100. Harga naik lagi menjadi 75, maka jumlah barang yang diminta akan menurun dari 100 ke 50. Jadi di sini terlihat bahwa harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Jadi inilah yang disebut dengan hukum permintaannya. Bila harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Sementara bila harga turun, jumlah barang yang diminta akan menjadi menaik. Nah, kemudian kita akan melihat juga pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaannya. Nah, di sini kalau pergerakan sepanjang kurva, maka ini adalah pergerakan di satu kurva. Katakanlah di kurva D ini. Pergerakan dalam satu kurva D ini adalah merupakan sepanjang kurva. Tapi kalau dia sudah bergerak dari D ke D1, ini sudah merupakan pergeseran kurva. Apa yang menyebabkan perubahan di kurva D? Katakanlah di sini ada titik A, B, C, D, dan banyak lagi. Maka dalam sebuah kurva, perubahan ini disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Sementara kalau perubahan antara D dengan D1 ini disebabkan
karena adanya perubahan selain dari harga barang itu sendiri. Bisa karena harga barang lain, bisa karena pendapatan, bisa karena musim, bisa karena selera. Yang penting adalah selain dari harga barang itu sendiri ya. Nah, kemudian ada beberapa pengecualian dari perubahan harga tadi. Bisa karena perubahan jumlah yang diminta dan perubahan penggeseran kurva permintaan tadi, bisa karena barang yang memiliki unsur spekulasi, bisa karena barang prestise, barang given dan sebagainya. Jadi di sini ada beberapa kasus pengecualian. Kira sampai di sini. Kalau ada yang bertanyakan, silakan ya. Terima kasih. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.